berbagai macam perkembangan dan berita positif tentang Indonesia di Belanda, maupun mungkin cerita-cerita lain yang ingin di-share atau dibagi dengan sesama. Bersama kita hari ini sudah ada Pak Freddy Panggabean. Beliau adalah Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Ada Mbak Yuke Mayarati, Pemret Kabar Belanda. Ada Pak Budi Raharjo, Ketua Forum Pimpinan Media Digital Indonesia, dan juga aktif di berbagai media lain. Juga ada Ibu Maria Rita Hasugian, wartawan Tempo yang akan menjadi narasumber kita sore hari ini. Tanpa membuang banyak waktu lagi, saya ingin memberikan waktu dan tempat kepada Bapak Freddy Panggabean, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, untuk memberi semangat kepada kita semua untuk dan juga membuka kegiatan ini. Kepada Pak Freddy kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Fabriski. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Senang bisa akhirnya berkumpul dan mengikuti acara workshop menulis kreatif dan press release. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu sekalian para narasumber, Pak Budi Raharjo, dan juga Ibu Maria Rita Hasugian, dan juga rekan kami yang kami sangat apresiasi, ya tentunya Ibu Yuke. Ide daripada pelaksanaan penyelenggaraan workshop menulis kreatif dan press release ini pun sebenarnya dimulai dari satu perbincangan, ya, perbincangan yang sangat produktif ketika bertemu dengan Mbak Yuke, ya, beberapa bulan yang lalu. Kita ngobrol, namanya biasalah kalau ngobrol sambil minum kopi di Belanda itu idenya lagi makin lebih muncul. Ya, beda dengan kalau kita minum kopi di Indonesia rupanya. Nah, kalau minum kopi di Belanda ini kreativitas kita langsung muncul. Begitu Pak Budi sama Bu Maria, kita senang ini. Jadi ini ada dari perbincangan itu. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada satu kebutuhan yang sangat penting. Tadi disampaikan oleh Pak Fabriski. Kita ini kan sekarang ini kan mudah sekali menulis. Kalau misalnya kita dulu udah sulit menulis, belum tentu tulisan kita itu bisa dimuat. Sekarang ini kalau kita menulis, apa saja bisa kita tulis. Dan kalau tidak ada yang memuat, kita buat surat kabar kita sendiri. Kita buat media kita sendiri. Ya kan gitu. Semua orang bisa punya media. Ya kan, bukan begitu ya Bu Yuke ya kan? Iya, betul Pak. Bu Yuke itu luar biasa ya, sampai menginisiasi Kabar Belanda untuk bisa menampung orang-orang yang punya gagasan yang brilian untuk menulis yang benar gitu. Karena menulis yang benar juga tidak mudah juga. Saya datang dengan latar belakang akademi saya adalah S1 saya adalah komunikasi massa. Dulu ada mata kuliah namanya investigative reporting, kemudian mata kuliah yang namanya untuk content analysis. Itu nggak mudah pada masa itu, ya. Dan kemudian untuk ditulis juga saya pernah dulu saya magang ada satu majalah namanya, dulu majalahnya itu adalah majalah editor dulu, zaman dulu waktu masih di Medan. Ya, itu akhirnya membawa saya akhirnya bahwa tidak mudah dan tidak sembarangan sebenarnya untuk menulis. Memang ada penulis buku bestseller Octavia E. Butler mengatakan, you don't start out writing good stuff. You start out writing bad stuff. Nah, ini biasa selalu. And thinking it's good stuff. And then gradually
you get better at it. That's why I say one of the most valuable traits is persistence. Nah, untuk mencari ini, orang yang bisa persisten sampai sekarang tentunya kayak seperti Pak Budi, Bu Maria, orang-orang yang persisten yang memulai dari lama, dan juga Bu Yuka. Nah, ini yang sebenarnya menjadi narasumber yang paling penting dari ini. Bagi KBRI sendiri, tahun depan kita akan memulai satu era di mana ada beberapa media-media yang akan kita aktifkan, kita intensifkan. Selain website, juga ada jurnal, dan juga ada buletin. Nah, kami mengundang tentunya warga negara Indonesia, diaspora yang ada di Belanda ini, ataupun yang ada di Indonesia untuk bisa memanfaatkan itu. Nah, kami waktu itu sempat diskusi-diskusi tentu dengan Bu Yuke, Bu bantu dong KBRI untuk menyiapkan orangnya gitu. Ya, sekecil apapun tentunya yang ikut dalam ini akan berkontribusi nantinya. Ya, karena kalau pelatihan ini berhasil, tentunya akan outputnya ada tulisan. Nah, ketika tulisan ini, mereka gimana menulis di mana? Ya, nah oleh karena itu Pak Febri datang dengan ide, Pak, kita buat saja workshop ini. Mungkin workshop ini jarang dilakukan oleh perwakilan asing di luar negeri. Ya, mungkin nanti bisa Pak Budi atau Bu Maria lah cek lah. Yang lain mungkin biasanya tidak akan melibatkan. Kita lebih sifatnya kepada partisipatori. Biarlah warga negara atau diaspora menulis gitu. Tapi menulis itu yang benar gitu. Ya, artinya kaidah-kaidah jurnalistiknya kita pegang teguh ya. Kalau kita dulu kan bilang 5W tambah 1H-nya itu lengkap lah gitu. Ya, semua bisa teruji. Nah, tentunya dengan semangat teman-teman, workshop ini akan bisa menjadi lebih workshop yang sangat bermanfaat. Saya tidak akan panjang lebar, saya cuma hanya titip pesan dari Pak Duta Besar, ya dimanapun ada kesempatan, ya gunakan sebaik mungkin kedutaan bersama dengan Bu Yuke, bersama Pak Budi, Bu Maria, sekarang ini duduk sama-sama untuk bisa membangun satu kebiasaan menulis kita yang lebih baik, ya supaya lebih bertanggung jawab, responsible writer lah itu yang punya social responsibility. Nah, biar akhirnya Belanda ini ya penuh dengan gagasan-gagasan yang dituangkan dalam tulisan-tulisan yang lebih terekspos. Akhir kata, ya semoga semua yang ikut dalam workshop ini punya keseriusan. Ya, jangan tinggalkan forum ini sebelum habis ya karena Pak Budi sama Bu Maria ini pasti akan tidurnya lebih lama ini dari kita yang tidur di Belanda ya, Pak Budi ya. Pak Budi ada di Jakarta atau dari di sini, Pak Budi? Ada di Jakarta beliau. Budi di Jakarta, Pak. Nah, itu. Kita baru jam 5. Bu Mas Maria Budi juga. udah jam 10 ya kan gitu. Jadi beliau masih semangat, kita pun juga harus tetap semangat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam dari Pak Duta Besar pada kita semua, dan kiranya workshop ini bisa berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua orang, dan kita merupakan bagian daripada keperluan daripada penyelenggaraan workshop ini. Workshop ini adalah milik kita bersama. Kedutaan hanya memfasilitasi ya supaya workshop ini bisa terselenggara karena kerjasama dari segala pihak. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Ya, selamat berakhir pekan. Demikian Pak Febri. Terima kasih Pak Freddy, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, atas kata-kata penyemangatnya. Semoga kita semua terus semangat dan bisa serius dalam mengikuti kegiatan ini seperti yang dipesankan oleh Pak Freddy. Selanjutnya forum kami serahkan kepada Bu Yuke, Mbak Yuke, untuk memandu jalannya acara selanjutnya, karena sudah ada 2 narasumber kita yang tentu punya pengalaman yang sangat mumpuni untuk di-share atau untuk berbagi pengalaman dengan kita semua. Silakan Mbak Yuke. Iya. Terima kasih buat Pak
Pak Febriski dan juga Pak DCM Pak Freddy Panggabean untuk terus selalu memberi semangat kepada kita semua warga negara Indonesia yang ada di Belanda untuk tetap terus mau belajar dan memberikan yang terbaik, termasuk mengadakan acara ini, yaitu ya sebenarnya tempat kita untuk belajar ya bersama-sama. Nah, saya pakai kacamata dulu. Perkenalkan, saya Yuke Mayarati dari kaberbelanda.com. Dan sampai saat ini baru ada kaberbelanda.com yang menuliskan tentang banyak hal soal Belanda ya untuk pembaca kita, yaitu di Indonesia dan juga WNI yang tinggal di Belanda. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja bahwa hari ini webinar seri jurnalistik ada Mas Budi Raharjo dan Mbak Maria Hasugian. Sebenarnya keduanya ini adalah senior saya di dunia jurnalistik, di majalah Tempo dan juga di majalah Matra. Jadi sedikit intermezzo ya. Jadi waktu itu saya masih anak bawang dan mereka udah senior. Nah, karena mereka juga lah saya jadi banyak belajar. Dan di sini saya jadi belajar lagi nih. Setelah 9 tahun, 10 tahun ya, keluar dari Indonesia. Nah, dalam kesempatan sesi pertama ini nanti, Mas Jojo akan membawakan materi tentang menulis feature selama 20 menit. Dan nanti 10 menitnya adalah waktu untuk tanya jawab. Jadi siapkan kertas dan pulpen untuk pertanyaan nanti ya. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan Mas Jojo atau Mas Budi Raharjo untuk memaparkan materi presentasinya. Silahkan Mas Jojo. Halo. Ya, ini ada kendala teknis rupanya. Nah, Mas Jojo ini adalah sambil menunggu ya, adalah CEO dan Chief Corporate Editor majalah eksekutif dan juga Pemret majalah Matra Indonesia. Dan saat ini dia mengasuh atau memiliki banyak media online di bawah pimpinan beliau dan juga terus tetap memberi juga materi-materi untuk menuliskan berita di media online di Indonesia. Jadi nama Mas Budi Raharjo ini kalau kita googling itu banyak sekali dia. Namanya sudah berpengalaman lah intinya. Rugi kalau kita nggak belajar dari dia ini. Gimana Mas Christian? Sudah bisa tersambung Mas Jojo-nya? Oke, dan satu lagi nanti di sesi keduanya ada Mbak Maria Rita Ida Hasugian. Dulunya dia di majalah Tempo, cuman beberapa bulan ini dia resign, keluar dari majalah Tempo untuk bisa lebih menjadi seorang jurnalis yang mandiri, yang freelance gitu. Mungkin juga nanti sebentar lagi dia mau bikin media sendiri seperti kata Pak Freddy tadi ya, semua orang saat ini bisa bikin media sendiri kalau dia mau dan mampu. Iya. Mas Chris belum ada? Dari Oke, sebentar saya cek Mas Jojo dulu. kenapa nih? So. Oke. Mungkin bisa, Mas Jojo kenapa ya mati? Tiba-tiba mati ya? Mungkin dia lagi restart lagi kayaknya. Itu udah ada tuh, tapi suaranya belum ada. Oh, suaranya belum ada. Oke, biasanya kalau lagi Zoom begini memang sangat rentan ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Tapi nggak usah khawatir, tetap meskipun singkat, ini materinya memang sangat padat dan mudah-mudahan bisa membantu kita semua untuk menulis.
Oke, silakan Mas Jojo. Nah, sambil menunggu nanti kita akan belajar tentang apa itu menulis feature. Jadi saya karena saya punya background jurnalistik, jadi saya sambil menunggu Mas Jojo ya, saya sedikit preview tentang ilmu jurnalistik. Jadi di dalam jurnalistik itu ada dua jenis berita. Yang pertama adalah hard news, dan yang kedua adalah soft news. Soft news itu bisa di breakdown lagi, di situ ada yang namanya feature. Nah, bedanya straight news dan soft news adalah di keterangan waktu. Jadi kalau straight news itu contohnya kayak misalnya berita tentang dulu baru pertama kali COVID keluar nih ya. Wah, semuanya menjelaskan tentang COVID. Wah, COVID dari Wuhan, terus cepat menyebar kemana-mana, sudah penderitanya sudah banyak, yang meninggal sudah banyak. Wah, terus akhirnya menjadi berita berseri. Nah, itu berita harus terus diupdate. Nah, itu straight news. Straight news itu nggak perlu, bahasanya itu nggak perlu bagus. Yang penting mereka memuat 5W, 1H. Atau kadang-kadang 2W juga sudah cukup sebenarnya untuk berita straight news ya. Ada apa sebenarnya? Di mana? Nah, itu sudah bisa diuraikan. Misalnya ada gempa bumi, atau ada banjir, atau ada hal-hal yang harus disampaikan saat itu juga kepada warga, supaya warga yang ada di sekitar bencana atau di sekitar yang diberitakan itu bisa segera mengantisipasi. Oh, ini ada apa, eruption, ada berita tentang gunung meletus gitu, gunung meletus atau ada bom meledak gitu ya. Jadi mereka langsung tahu. Nah, itu disebut straight news. Jadi nggak perlu kata-kata bagus-bagus, nggak perlu. Yang penting adalah informasi itu sampai ke publik, ke warga, terutama warga sekitar. Nah, keduanya adalah soft news. Nah, soft news itu bersifat lebih sedikit landai ya. Jadi nggak perlu terlalu harus saat itu juga, tapi informasinya harus lebih lengkap. Gitu. Jadi karena mungkin sudah ada waktu untuk menghimpun informasi, jadi udah bisa ditulis tuh, misalnya tentang vaksin ya, vaksin sudah tersedia di sini dan warga. Nah, itu adalah jenis dari soft news. Nah, soft news sendiri ada jenisnya. Nah, salah satu di antaranya adalah feature. Nah, tentang feature ini itu yang menarik. Feature itu adalah cerita. Aduh, jadi saya jadi ngambil materinya Mas Jojo nih. Mas Jojo gimana nih? Sudah aman? Sebentar, saya lihat dulu WhatsApp. Oke. Nah, mungkin Mbak Maria dulu ya. Nah, Mbak Maria ini dia nanti akan menjelaskan tentang press release, ya. Apa itu press release? Nanti akan dijelaskan sama Mbak Maria. Nah, tapi untuk intro aja, mungkin sambil nyambung ke Mbak Maria. Jadi press release ini adalah kalau kita kan sering tuh ikut ada kegiatan, misalnya kalau di Belanda nih ya, kayak misalnya ada pasar malam, Tongtong Festival misalnya. Nah, terus acara-acara yang sering dibuat oleh di KBRI misalnya. Nah, itu acara-acara itu biasanya kan kita wartawan itu nggak sempat datang gitu misalnya ya, tapi kita merasa wah ini berita bagus nih sebenarnya untuk diketahui oleh publik. Nah, bagaimana caranya supaya informasi itu bisa sampai ke media? Nah, kita tulis tuh misalnya hari ini ada acara misalnya kayak beberapa waktu lalu tentang apa ya, cupping coffee gitu ya. Nah, ini acaranya menarik sebenarnya.
Loh, oke. Tadi saya ngomong sampai mana tadi ya? Sempat mute tadi, Bu. Sempat mute tadi. Iya ya, sebentar tadi ya. Pas sampai di mana tadi ya? Saya menjelaskan. Oke, mungkin tentang penulisan. Mbak Maria akan menyampaikan tentang press release ya. Mbak Marianya udah standby belum ya, Mas Kris? Sepertinya teknis dari Jakarta, Mbak, dari Indonesia, kayaknya belum ada yang bisa buka mic. Oke, jadi dua-duanya masih belum bisa ya. Oke, saya kasih pengantar sedikit tentang press release. Jadi kenapa menuliskan press release itu penting? Karena kita sebagai penyelenggara acara biasanya, wah nggak ada wartawan yang datang nih, tapi acara ini penting untuk diketahui oleh publik. Nah, terus kita buatlah apa sih isi acaranya, apa temanya, kapan diselenggarakannya, siapa aja yang datang. Nah, dari informasi tadi itu kita sampaikan pesannya gitu, bahwa dalam acara ini ada apa gitu ya, dituliskan detail-detailnya 5W1H gitu, yang kira-kira kita merasa itu adalah penting atau poin yang mau disampaikan di media nanti. Nah, ini sebenarnya materinya Mbak Maria ya, tapi nggak apa-apa saya kasih prolog dulu karena saya memang dulunya juga sering juga bikin press release karena permintaan beberapa perusahaan. Oke, mungkin ada nggak kita lempar dari peserta mungkin pertanyaan dari sekilas penjelasan saya tadi supaya saya tidak mengambil materi dari pembicara senior saya. Silahkan, yang mau nanya-nanya boleh biar agak sedikit hidup ya, Mas Christian. Oke. Ya, silahkan kalau mau tanya. Mas Kris, boleh kalau ada peserta yang mau tanya? Iya, ada satu Bu dari Vergi Mahulete. Pertanyaannya ada di kolom chat Bu Yuke. Contoh press release yang pernah Ibu tulis? Iya, nah karena saya nggak mempersiapkan materi itu ya, tapi saya pernah menuliskan press release itu sebenarnya kita menuangkan saja apa yang ada dalam acara itu. Jadi misalnya kayak cupping coffee gitu ya, pada tanggal sekian diadakan acara cupping cafe di lokasinya kita sebutkan, yang hadir antara lain misalnya DCM, Freddy Panggabean, dan atas perdagangan misalnya. Yang terkait ya, harus yang terkait dari situ. Tapi kita tulis juga menurut Pak Freddy, cupping cafe ini adalah salah satu sarana untuk ini. Terus dari menurut atas perdagangan, jika kita ingin memperkenalkan kopi Indonesia ke Belanda, salah satu acaranya adalah cupping cafe ini gitu, dan cupping cafe ini akan diselenggarakan bla 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 gitu kan. Nah, setelah maksud dan tujuan itu sudah disampaikan, tapi kita pakai narasumber ya. Jadi jangan opini kita, tapi opininya dari si narasumber yang bersangkutan. Nah, jangan lupa juga bahwa ketika kita menulis press release itu kan sebenarnya dari angle yang kita mau ya. Sementara media itu memiliki angle-angle-nya sendiri biasanya. Contohnya kalau misalnya dari bisnis, media bisnis gitu ya, dia ngambil dari sisi bisnisnya, misalnya berapa sih atau berapa nilai atau berapa kopi, jenis-jenis kopi apa aja yang ada beredar di Belanda, dan berapa besar ekspor dan impor, udah pakai data lah gitu ya. Ada juga itu berarti mereka membutuhkan bukan hanya sekedar info apa, siapa, mengapa, di mana gitu ya, tapi juga lebih detail. Nah,
untuk memenuhi kebutuhan itu, kita menuliskan kontak. Nah, ini yang paling penting adalah kontak si pembuat tulisan atau si penyelenggara kegiatan. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya mereka mau bikin angle lain, tapi ini kegiatan Cupping Cafe ini menarik nih, gitu kan? Cuman mereka mau pakai angle yang berbeda. Nah, mereka harus tanya kemana kalau cuman dikasih press release doang, terus nggak ada. Nah, ini udah ada. Daripada saya cuap-cuap ya, kita serahkan langsung deh ke Mas Jojo kalau begitu. Mas Jojo, silahkan materinya. Selamat datang kembali. Mas Jojo boleh di-unmute dulu yang matranews.id-nya. Oh, itu masalah. Oke. Iya. Jadi saya coba pakai komputer lain ini untuk suara. Oke. Jadi silahkan Mas Jojo. Aduh, mati lagi ya. Ya, saya salam kenal nih buat semuanya. Saya SS Budi Raharjo. Maaf, tadi ada kendala di Indonesia ya. Di Indonesia ini jam 10:05. Iya. Jadi lumayan. Ini ada teman-teman juga dari grup Forum Pimpinan Media Digital. Ini soalnya saya blast juga di grup ini buat owner-owner media digital. Mungkin ada juga yang hadir di sini. Atau malah udah keluar lagi tadi semenjak saya nggak ada gitu. Jadi salam kenal buat semuanya. Di sini saya membawakan temanya bagaimana menulis features ya. Jadi background-nya untuk menulis features ini bukan karena saya jurnalis asli, karena saya juga lulusan dari manajemen atau ekonomi gitu ya. Mungkin presentasi pertamanya aja bisa dilihatin dulu ya, Mbak Yuke ya, artinya bagaimana. Oke, silakan. Iya. Ya, kalau kita itu dulu, kebetulan Matra itu di bawahnya grup Tempo, jadi kita ada semacam dulu ketika saya dari stringernya tuh dari SWA sampai Matra itu kan kita di grup Tempo. Nah, kalau di Matra itu kebetulan ada Pak Fikri Jufri sama Haji Mahtum sama Pak Gunawan Muhammad itu diajarinnya bagaimana kita belajar jurnalistik. Kalau Tempo motonya enak dibaca gitu ya, dan perlu. Nah, kalau sekarang ini era digital, enak dibaca dan perlu diklik, ditambahin lagi gitu. Jadi mungkin satu hal yang baru di dunia digital. Jadi kalau background kita ini jurnalistik di kayak semacam di media cetak, Matra itu masih menyajikan jurnalismenya kalau disebut jurnalisme sastrawi. Jadi saya banyak belajar dari anaknya Pak Darsyaf itu, termasuk yang mendirikan majalah sastra. Jadi ini alirannya Mas Gun kalau kita istilahnya. Jadi features itu dimulai dari hal-hal sekeliling kita aja. Jadi misalnya saya kasih gambaran di situ, misalnya ada yang orang jualan majalah, bagaimana melukiskan apa yang kita lihat itu dari kata-kata, dengan kata-kata. Jadi menulis features itu sebenarnya bagaimana merangkai apa yang kita lihat itu dengan kata-kata. Jadi bagaimana membuat sesuatu orang bisa punya daya imajinasi atau bisa membayangkan hal-hal yang ada yang di depan atau yang sedang dibaca. Di kita dulu di Matra itu ada namanya rubrik kencan. Itu zaman itu sedemikian orang tuh kayaknya kalau tidak para pria zaman itu ya, belum ada era digital itu kayaknya langsung pengen membayangkan kencan di suatu tempat dengan ini gitu, dengan bahasa yang naratif gitu. Ya, ini penulisan gaya enak dibaca dan perlu. Nah, sekarang ditambahin perlu diklik. Nah, apalagi dengan arah digital ini sekarang ada namanya keyword gitu. Nah, nanti menuju ke sana kita belajar atau bertukar informasi ya. Mungkin lanjut. Tampilan berikutnya. Jadi cerita features adalah artikel yang kreatif
Jadi kadang subjektif yang dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi ke pembaca tentang suatu kejadian atau aspek kehidupan. Ini mau saya kasih gambarkan bagaimana media cetak yang kata orang sudah eranya udah selesai, tapi ternyata di pikiran media cetak masih besar. Tapi mungkin orang hanya melihat fotografi digital, tidak pernah melihat kayak tulisan-tulisan atau foto yang semacam tukang yang foto instan zaman dulu. Nah, ini bagaimana menggambarkan menjadi tulisan. Jadi kita gambarkan dengan ada namanya lead. Nah, bagaimana mancing tulisan itu atau menggambarkan sebuah tulisan. Tulisan itu seperti yang diajarkan oleh senior-senior saya, nulis aja. Jadi buat orang-orang yang tidak pernah mau bisa nulis, yang penting ada di otak, tulis aja, endapkan dulu, nanti baca lagi. Jadi poinnya begitu. Nah, nanti mulailah kita ketemu kalimat-kalimat. Jadi saya pernah kasih contoh, misalnya saya pernah liputan ke Belanda ini. Ini saya bagaimana menulis North Sea Jazz Festival. Ini saya menulis bagaimana menggambarkan suasana musik North Sea Jazz itu sebagai kebun binatang musik. Karena di situ ada aliran jazz, ada musisi aliran mungkin bebop lah atau apa gitu. Jadi bagaimana saya gambarkan ini North Sea Jazz ini demikian warna-warni dan akhirnya diduplikasi di Indonesia oleh Peter F. Gonta ya dengan Java Jazz gitu. Di sini belum ada itu zamannya dulu Java Jazz. Saya meliput langsung dulu ke Belanda. Di sini bagaimana ini pesta musik jazz terbesar di Eropa itu ya. Jadi yang dimulai tahun 76. Nah, ini saya ngasih judulnya ini kebun binatang musik. Ya, apa sih kebun binatang musik? Maksudnya ya beragam aneka musik-musik di sana gitu ya. Oke, lanjut. Tampilan berikutnya mungkin kita bisa lihat bagaimana di sini features itu kita bisa menarasikan apa yang terjadi. Jadi bukan hard news. Jadi features ini berita-berita yang kita melihat lebih pada humanis ya. Jadi bagaimana tampilan-tampilannya ini bisa menghibur atau bahkan membuat sedih gitu. Narasi-narasinya mungkin bisa membuat kita menjadi kayak semacam mengilustrasikan dari sebuah pandangan yang orang tidak bisa lihat, tapi kita bisa melaporkan gitu. Jadi kita adalah representasi dari pembaca kita. Kalau sekarang ada namanya video call, ada namanya lebih lengkap. Jadi tidak perlu harus dengan narasi yang dulu kayak semacam syarat dari majalah yang bergenre features gitu. Lanjut. Lanjut lagi, mungkin bukan ini, berikutnya. Ya, ini tadi sudah kita ungkap bagaimana bedanya keras dan features ya. Kalau features itu dibaca kapan aja masih bisa awet gitu. Bagaimana misalnya membuat rumah dengan batu bata, bagaimana kita lihat sekeliling kita orang yang tertatih-tatih, tidak makan atau alergi dengan vaksin, tapi bukan di hard news dari kejadiannya, tapi dari sisi lainnya. Misalnya bagaimana dia masih ketakutan dengan vaksin, dengan ketakutannya ketika idiom-idiom bahwa vaksin itu adalah bagian dari 666 misalnya atau apa. Nah, bisa dinarasikan sebagai sebuah lead di depan. Nah, nanti kita akan masuk ke lead. Coba silakan. Ini ada berbagai, saya kasih contoh, ini ada beberapa lead yang bisa kita pakai untuk mengair untuk atau menggali minat baca seseorang masuk ke tulisan kita gitu. Kalau di majalah itu dulu kita menulis itu ada namanya karakter. Jadi menulis misalnya 2 halaman, oh itu hanya 8.000 karakter atau 1 halaman dengan 4.000 karakter, artinya 4 karakter tulisan. Nah, bagaimana membuat lead ringkasan atau lead bercerita
atau lead deskriptif, atau lead kutipan, atau lead pertanyaan, atau lead nyentrik ini bisa menggoda orang untuk membaca terus tulisan kita. Gitu. Nah, kalau sekarang di era digital, itu tulisannya lebih ramping-ramping lagi, 3 spasi, terus baca juga, atau baca juga. Gitu. Jadi, ini ada semacam, lompatan dari sebuah penulisan, khususnya berita, ini tadi seperti yang Mbak Yuke 5W1H, dan itulah teknik dasar. Kalau ini adalah bagaimana tulisan kita ini bisa diminati atau orang mau membaca, karena kalau orang tidak mau baca, ya dia lewatin. Nah, kalau majalah zaman itu adalah keterbatasan tempat atau materinya, sehingga kita memilih kata itu harus dengan tepat gitu. Coba kita berangkat ke coba tampilan berikut, tolong. Nah, ini kalau kita melihat foto ini, apa yang terpikirkan dari seorang penulis? Misalnya, pria dengan sweater merah, bagaimana ia nyemplung menanam daun mangrove atau pohon mangrove. Ya. Ini kita pikirkan dulu lead-nya seperti apa. Gitu. Coba lanjut. Nah, ini bisa dibikin narasinya juga untuk biar orang bisa membaca. Nah, untuk melengkapinya, misalnya kita lengkapi sweater bermerek apa gitu. Kalau kita tahu itu dipakai oleh pria dengan ini. Siapa dia? Nah, baru kita masuk dengan berikutnya gitu. Lanjut, coba ada contoh yang lainnya. Jadi ini contoh bagaimana membuat narasi-narasi, misalnya laksana tarian peri langit asap membumbung. Ia berpawaan halus, sopan dan rapah. Atau dengan yang galak nih, kalau aktivis nih. Ada teman saya nih, mungkin Pak Ahyar di sini aktivis. Dia pakai lead-nya misalnya, tangkap, hidup atau mati. Wah, gitu. Tapi ada juga yang bisa dengan lead, misalnya bertanya atau judul yang menggoda, misalnya berapa gaji Presiden Jokowi? Nah, ini untuk menggoda dulu gitu. Nah, untuk hal yang features yang lainnya, misalnya yang biasa aja, kalau Anda mau hidup enak dan terhormat, jadilah eksekutif di perusahaan konglomerat. Gitu. Pendatang baru itu tampaknya misterius dan agak menakutkan. Namanya bagus tapi merepotkan. Nah, ini mungkin buat orang-orang Belanda nama tidak merepotkan, tapi buat Indonesia yang bacanya mungkin merepotkan. Nah, bagaimana misalnya tulisannya ini bisa lebih enak dibaca misalnya. Nah, spelling dan sebagainya ini juga penting gitu. Jadi ini yang diajarkan ketika kita menulis features gitu. Tapi menulis features itu adalah yang harus kita tanamkan adalah empati dulu. Bagaimana, apa sih yang mau kita lihat di samping sesuatu gitu. Yang tidak kita pikir penting malah ternyata penting gitu. Nah, kalau anak-anak sekarang istilahnya konten gitu atau konten kreator gitu. Kalau zamannya kita dulu jurnalistiknya dibangkitkan gitu. Hijau sayuran, putihlah susu, naik harga makanan ke langit biru. Nah, ini semacam narasi yang kayak pantun gitu. Lanjut, coba bisa berikutnya. Nah, di sini ketika kita berangkat kepada satu tulisan sekarang di era digital ini ada namanya keyword. Nah, keyword ini penting. Bagaimana kita bukan hanya dibaca oleh manusia, tapi dibaca oleh mesin sekarang ini. Jadi era digital ini unik. Jadi kita kan era konvergensi nih, kayak Matra nih sama eksekutif. Saya kebetulan di Matra pemimpin redaksi, di eksekutif CEO, tapi ya tetap nulis juga. Nah, kita menulisnya ini membuat yang unik gitu. Kayak Matra nulisnya mungkin tidak terlalu kayak Hub News yang satu hari berapa berita gitu. Saya juga punya umum di Berita Senator itu sehari itu harus 30 berita. Jadi kalau satu bulan itu harus 1000 berita baru masuk dalam CEO dari Alexa gitu. Itu kalau di digital gitu. Tapi kalau kayak Matra News enggak, kita ngambil segmennya enggak, nih kita features. Jadi kadang nulisnya
satu hari satu, bisa 2 hari satu, tapi beritanya awet. Nah, mungkin nanti Mbak Yuke juga bisa berbagi pengalaman itu, bagaimana tulisannya yang ketika Daedalus itu tidak dikenal di Belanda, itu ketika saya repost ulang tuh luar biasa tuh Mbak Yuke, apa yang membaca, karena orang penasaran, kok Daedalus sementara kita tahu di buku sejarah tuh kan Daedalus tuh apa kita familiar banget, kok malah nggak dikenal di Belanda gitu. Orang langsung terbangkitkan ingin tahunya. Nah, tapi bagaimana supaya keywordnya masuk? Ya kita masukin dulu Daedalus, siapa dia? Atau Daedalus adalah bukan hal yang asing dalam telinga kita. Ya sosok yang seperti, nah itu yang Mas nanti Jojo, kita ya. 5 menit lagi ya, supaya Oke. nanti ada satu pertanyaan mungkin yang bisa dijawab oleh Mas Jojo berikut. Nah, lanjut lagi, ini biar lanjut, biar cepat aja kita langsung. Jadi ini tadi fokus, anekdot, deskripsi, dan kutipan sudah ya. Oke lanjut. Nah ini bagaimana membuat narasi, bagaimana misalnya features itu bisa menganalitik sanubari manusia. Jadi bagaimana contoh ini, bagaimana seorang direktur akhirnya tergerak dengan tulisan sang wartawan. Bisa lanjut aja. Oke, ini soal bagaimana di era digital, bagaimana kata kunci harus membuat berapa karakter. Bisa lanjut. Ini bagaimana ramah CEO tadi udah saya jelasin. Oke, lanjut. Nah, ini juga untuk diingat kalau untuk menulis di era digital, judul dilarang menggunakan simbol-simbol ini. Jadi ini buat mengingatkan aja sebenarnya. Jadi jangan pakai simbol-simbol yang persen atau dan atau tanda kutip gitu. Nah, ini biar bahasa mesinnya bisa gampang gitu. Ini untuk di era digital, ini untuk yang online ya. Oke, lanjut. Ya, ini antara kata kunci atau di apa namanya keyword itu kalau bisa ada 3 yang bisa dikenalkan. Terus jangan lupa kalau ngambil foto, akreditasi foto gitu. Jangan lagi hanya istimewa. Jadi harus apa namanya kita ingat narasumber fotonya itu dijelas. Misalnya YouTube-nya Yuke atau YouTube-nya KBRI atau apa harus jelas gitu. Source-nya jelas. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana pilihan ketika di kanal digital. Oke, lanjut. Bagaimana memasukkan jam-jam bisa nanti. Intinya adalah semua orang bisa menulis. Seperti halnya orang naik sepeda, tapi kemampuan menulis itu harus digosok rapi. Menulis prosa yang baik ternyata tak mudah. Agar tulisan tidak ruwet atau malah bisa membuat lelah pembaca, menulis dengan baik memerlukan perbaikan terus-menerus. Tuntutan perbaikan makin terasa baik karena pembaca maupun karena ketidakpuasan diri sendiri. Tulisan ini bukan untuk menggurui, semoga ini menyegarkan. Jadi kayak naik sepeda, jadi tulisan itu bisa dilatih terus-menerus, dan kalau misalnya ada coaching atau mentornya, lebih enak gitu. Bagaimana kosakata kita lebih banyak. Oke, saya pikir ini ada lagi, coba. Oke, ini udah nggak ada. Saya pikir Mbak Yuke sudah cukup 5 menit. Maaf kalau kepanjangan ya. Jadi memang seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang mau saya ceritakan, cuma memang sisinya hanya 20 menit. Jadi nanti kalau ada session-session yang mau diperdalam, atau nanti mungkin kalau ada nomor telepon WA-nya, saya kirimin majalah Matra sama eksekutif untuk e-magazine-nya buat teman-teman di Belanda buat baca-baca bagaimana tulisan features itu seperti apa. Oke. Ya, baik. Terima kasih buat Mas Jojo untuk tadi sekilas tentang feature dan penulisan, sangat menarik ya, karena seperti yang saya sudah jelaskan dari awal, bahwa menulis straight news, berita, dan feature itu berbeda. Ya. Jadi sedikit ringkasan bahwa menulis feature itu yang penting adalah bagaimana sisi humanisnya itu lebih dimunculkan dan timeless. Jadi itu tadi ya, saya juga jadi ikut refresh lagi ya, jadi belajar lagi di sini. Terima kasih Mas Jojo. Nah, ini ada pertanyaan nih.
feature ini jenis tulisan yang penyampaiannya berdasarkan fakta, apa feature, ada gambar, dan ada pesan tema. Gimana nih Mas Jojo pertanyaannya? Oke. Kalau bicara jurnalistik, yang pertama kali adalah fakta. Ya. Jadi nggak boleh seperti cerpen. Bedain antara feature sama cerpen. Emang agak mirip-mirip kalau bicara narasinya. Jadi kalau features itu adalah hal yang kita lihat, kita gambarkan, tapi harus berdasarkan fakta. Itu dulu poinnya. Kalau cerpen atau fiksi, nah itu beda lagi. Jadi poinnya adalah, tapi ketika orang bisa nulis fakta kayak cerpen itu keren, gitu. Oke. Itu yang disebut dengan jurnalisme sastrawi itu ya. Kita kenal kalau kita baca Tempo itu biasanya suka begitu ya. Jadi ada fakta, tapi merangkaian katanya indah sekali gitu. Jadi kita seperti kayak baca cerpen, padahal itu sebenarnya gitu. Fakta. Iya betul. Jadi kita terbawa seperti tadi penjelasan Mas Jojo ya. Jadi kita terbawa bagaimana sih emosinya gitu. Terus bagaimana menggambarkan penggambarannya, kita jadi berimajinasi sendiri gitu. Padahal itu sebenarnya fakta gitu. Jangan lupakan fakta dalam menulis picture gitu ya Mas Jojo ya. Oke, nah terus pertanyaan selanjutnya sebelum kita masuk ke Mbak Maria adalah kenapa judul dan isi media di Indonesia itu kok suka berbeda? Nah, gimana nih Mas Jojo yang tinggal di Indonesia nih? Oke, kalau judul dan isi berbeda itu saya pikir sangat benar, dan memang mungkin kalau zaman sekarang itu clickbait ya istilahnya. Kalau di era sekarang digital lebih berbeda lagi tuh antara judul sama isi gitu kan. Ingat nggak bagaimana ketika ada pria yang ditangkap sama polisi di Indonesia, itu hidupnya di desa di satu gunung gitu kan. Siapa dia? Ternyata di dalam isinya sama sekali nggak ada siapa dianya tuh. Ternyata dia hanya seorang apa gitu, tapi nggak jelas siapa dianya gitu. Nah, kalau yang naratif yang tadi judul itu sebenarnya kalau di majalah itu hanya untuk memancing, atau di di majalah itu hanya untuk supaya orang beli aja dulu gitu. Tapi yang penting itu kita kan berpatokan pada kode etik jurnalistik. Jangan mengibuli pembaca atau jangan mengibuli fakta. Tadi intinya adalah kita tidak boleh keluar dari fakta. Ya. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan yang bertanya tadi sudah cukup jelas. Jadi kalau ada media-media yang seperti itu yang tidak sesuai judul sama fakta, ya kalau masih seneng bukan ditipu ya, tapi kalau memang seneng sama berita itu ya silahkan. Tapi kalau saya lebih memilih untuk tidak membaca berita-berita yang seperti itu. Jadi sekali aja biasanya kita suka tergelitik ya. Misalnya saya nih seneng banget sama Sofia Lachuba ya. Jadi setiap ada berita tentang Sofia Lachuba, saya sering klik. Tapi begitu saya lihat medianya, ini pasti clickbait, saya nggak baca lagi. Kalau saya begitu ya. Tapi ini berpulang ke masing-masing. Nah, oke. Terima kasih banyak Mas Jojo untuk informasi. Oh ya, ini ada pertanyaan soal keyword, nanti dibahasnya nanti aja ya. Iya, nanti aja. Nanti aja. Iya, oke. Nah, kita masuk dulu ke Mbak Maria ini. Mbak Maria, mungkin udah Mas Kris? Tadi saya sudah sampaikan ya siapa Mbak Maria ini. Mbak Maria adalah sudah lama bekerja di media Tempo. Jadi pengalamannya sudah tidak diragukan lagi karena memang masuk ke majalah Tempo itu sebenarnya sangat susah gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah masuk dan sudah cukup lama di situ, berarti dia sudah diasah dan kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Silahkan Mbak Maria. Halo. Ya, halo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kedengaran ya suara saya ya? Iya, dengar cukup jelas Mbak Maria. Cuman Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi nggak terdengar karena saya menggunakan laptop. Ternyata ada gangguan teknis, jadi saya beralih ke handphone. Zoom di handphone. Semoga kedengaran baik ya Mbak. Dan ini ya. Oke, perkenalkan, selamat sore dulu. Perkenalkan, nama saya Maria Rita Hasugian. Udah dikenalin tadi Mbak.
Sudah ya. Udah dikenalin ya, jadi langsung ke materi aja mungkin ya, karena mengingat waktu yang singkat. Jadi tentang press release, bagaimana membuat press release yang efektif. Silakan Mbak Maria. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama bisa di-share langsung dengan ini saya presentasi PPT-nya. Pertama saya ingin menekankan bahwa wartawan pada dasarnya kurang tertarik mendalami press release. Itu umum ya, terutama kalau rilis itu dari lembaga pemerintah misalnya, karena bahasa-bahasanya kaku dan cenderung lebih banyak ke poin-poin yang tidak mendalam, tidak menarik bagi wartawan yang serius ingin mendalami satu isu. Nah, di sini saya coba tampilkan tips ya, lebih kepada tips, karena rilis ini pada umumnya tidak panjang-panjang dan umumnya lebih banyak menginformasikan. Di akhir nanti saya akan sampaikan beberapa perbedaan berdasarkan pengalaman saya menggunakan press release dalam liputan. Nah, ini pertama saya mau menjelaskan. Mungkin materinya bisa di-share di screen. Nah, oke, sebentar ya, sebentar. Menjelaskan. Sudah Mbak. Jadi mungkin menjelaskan apa itu press release kali ya. Iya. Di situ. Ya, silakan Mbak. Ya, boleh dibantu ya Mbak. Nah, ini pertama saya mau menjelaskan tentang press release itu sebenarnya apa sih? Lebih banyak orang menganggap rilis itu sebagai informasi. Karena memang informasi yang biasa-biasa atau sekedar menginformasikan ada agenda atau kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung atau akan berlangsung. Nah, dalam kenyataannya tidak hanya menginformasikan press release ini. Banyak juga media lembaga-lembaga menggunakan ini kepada upaya misalnya mengajak, memotivasi atau mengkritik suatu peristiwa kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Umumnya ini rilis begini itu dikaitkan dengan kritik kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau lembaga atau ormas. Ini bisa kita lihat sendiri banyaknya rilis-rilis yang ditayangkan juga di media-media saat ini, media sosial. Lebih pada menunjukkan apa statement atau apa reaksi atau respon atas sebuah peristiwa. Next, Mbak, yang berikutnya. Strateginya sama seperti layaknya kita menulis berita, khususnya strike news. Rata-rata itu menggunakan 5W+1H, walaupun beberapa tidak lengkap, khususnya di elemen mengapa. Itu jarang sekali karena mungkin membutuhkan waktu dan mungkin lebih pada mengail agar wartawan menghubungi atau kita minta mereka untuk hubungi biar lebih tahu konteksnya yang lebih luas. Dan kedua, panjang tulisan maksimal 2 halaman kertas A4. Karena apa? Semakin panjang sebuah rilis, dia semakin tidak efektif bagi wartawan. Karena tujuan rilis ini kan diarahkan kepada media atau jurnalis yang sangat sibuk, sangat terbatas waktunya. Sehingga kita harusnya membantu kalau kita mau membuat press release. Tujuannya apa? Agar cepat ditangkap dan cepat dipahami apa maksud dari kita mengirim press release. Nah, kreatif menempatkan angle di paragraf awal atau pembuka untuk membangkitkan rasa ingin tahu media. Nah, ini salah satu hal yang tidak mudah, walaupun terkesan beberapa lembaga itu menggampangkan saja. Saya mengalami itu berapa tahun membaca rilis, terutama dari lembaga-lembaga pemerintah. Ini mereka tidak kreatif, mereka hanya menulis hari ini kami mengadakan MOU dengan ini itu. Nah, dia tidak bisa membangun sebuah struktur rilis yang baik. Nah, tapi ke depan, maksud saya yang sekarang ini mulai berubah. Kelihatan sekali mungkin ada strategi baru yang dibangun berangkat dari evaluasi yang dahulu-dahulu. Nah, yang berikutnya, hadirkan poin-poin penting secara mencolok sehingga jurnalis tahu garis besar dari press release. Kalau kita menulis tentang rilis, misalnya ada kegiatan bencana alam, ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Banyak
rilis yang muncul lebih menjelaskan korban, menjelaskan ini. Tapi proses itu jarang, lebih pada formalitas saja. Misalnya terjadi bencana longsor, berapa orang tewas ini. Tapi poin-poin penting, bagaimana sampai longsor itu, di mana titik terberat longsor itu, lebih pada pencarian dari jurnalis yang diharapkan. Tidak berupaya membantu jurnalis itu tahu terutama tentang geografinya. Kemudian, sertakan referensi atau link referensi untuk memperkuat informasi dalam press release. Kenapa? Dengan adanya link, wartawan atau media itu, dia punya pengayaan informasi lebih kuat lagi. Sehingga dia punya mapping atau pemetaan lebih jelas tentang apa yang dituangkan dalam rilis itu. Berikutnya, Mbak. Sorry. Yang berikutnya, kenapa press release sudah dibuat sebaik mungkin tapi tidak tayang atau tidak terbit? Nah, ini saya melangkah. Sebentar ya. Berikutnya, tips press release tayang di media ini misalnya Anda punya akun media sosial seperti ya bisa dijelaskan ya banyak YouTube, IG, bisa TikTok. Itu bisa dipakai untuk mengefektifkan kita mensosialisasikan apa yang mau kita sampaikan lewat press release. Nah, menulislah dengan narasi yang logis, hindari kalimat-kalimat panjang dan penuh anak kalimat. Ini sering terjadi di lembaga-lembaga yang menulis secara formal. Ini saya alami, terkadang saya juga nelpon ulang. Saya katakan kenapa harus panjang-panjang begini, nggak efisien banget dan mengulang-ulang. Nah, ini perhatian banget terutama bagi pemerintah kita yang kerap memberikan rilis. Tapi menarik ya, beberapa kali kebetulan saya terakhir kali itu di isu internasional. Justru lembaga-lembaga di bawah Kemenlu itu saya senang sekali kalau menerima rilis. Karena begitu memahami pentingnya efisiensi dan mereka memahami kebutuhan apa yang dicari oleh wartawan dalam rilis itu. Nah, selalu sertakan nomor telepon atau nomor WhatsApp. Ini sangat penting bagi kami yang wartawan yang perlu mendalami atau konfirmasi atau verifikasi sehingga tidak menimbulkan apa yang namanya salah disinformasi atau salah mengutip. Apalagi kejadiannya tidak ada kami ketahui, tapi kami butuh informasi itu. Nah, biasanya kami itu kalau di Kemlu, kami telepon, bahkan minta videonya, bahkan minta bantuan Ibu Menteri misalnya ngomong apa, boleh nggak kami dapat rilis video untuk memperkuat, terutama teman-teman kami yang bekerja di televisi atau radio. Nah, berikutnya, kenapa press release ini, kalimat penutup. Menggunakan pernyataan yang menekankan kembali informasi. Ini banyak yang lupa, dibiarkan lepas begitu saja, sehingga terkadang kami tidak menemukan linknya. Ini bukan bermaksudkan memanjakan wartawan ya, tapi teman-teman yang membuat press release akan merasakan manfaatnya kalau nanti memberikan rilis yang benar-benar yang benar-benar komprehensif lah, tidak menutup dengan membiarkan, tapi menekankan. Itu penting banget, membuat kami teringat, oh iya, kami masih on the track dalam membuat rilis ini. Nah, catatan untuk rilis bersifat mengkritik. Nih, banyak rilis yang datang ini biasanya dari NGO, LSM. Mereka suka menjelaskan kritik, tapi lebih banyak opini. Biasanya saya akan telepon balik dan saya tanya, apa sih alasan Anda membuat opini ini? Apa dasarnya? Di mana Anda punya data tentang ini? Sehingga kita minta mereka bertanggung jawab juga dengan apa yang mereka sampaikan dalam rilis. Semakin banyak opini, semakin saya tidak percaya. Karena itu menunjukkan lebih pada ketidakjujuran dalam memberikan informasi kepada pers. Gunakan bahasa yang santun, tidak menghina, merendahkan martabat, tidak emosional, tapi bangun narasi kritik yang konstruktif. Ini bagi yang pengkritik. Baru-baru ini saya terima informasi press release yang menuding beberapa wartawan di satu provinsi itu mendapat banyak bantuan dana untuk menutup keburukan satu lembaga
di kabupaten itu. Mereka mengirim ke saya, tapi saya jawab balik, bagaimana Anda bisa membuktikan, boleh kami minta kontaknya ini. Dan sampai sekarang tidak dikirim, dan itu bukan sesuatu yang kita tutup ya, tapi menunda namanya. Karena kita tidak boleh membuat press release itu tanpa tanggung jawab bahwa itu akan berdampak pada pencemaran nama baik, atau bahkan menimbulkan namanya upaya mencuci tangan bagi mereka yang juga melakukan yang sama dan menuding musuhnya atau lawan politiknya juga melakukan hal yang sama. Nah, di sini wartawan harus hati-hati banget. Kenapa press release sudah dibuat sebaik mungkin tapi tidak tayang atau terbit di media? Saya beberapa kali ditelepon teman-teman yang menulis rilis, terutama dari daerah yang kasihan. Saya lebih berbelas kasih. Kenapa? Karena banyak wartawan itu masih Jakarta atau Jawa, Sumatera minded, menganggap isu-isu yang bagus itu hanya datang dari 2 pulau ini. Nah, banyak itu yang terjadi justru di luar daerah yang telepon, kenapa rilis kami nggak pernah ditayangkan atau di apa. Itu bukan salah Anda. Itu saya selalu katakan itu. Tidak ada yang salah dari Anda, tapi perspektif jurnalis itu memang berbeda-beda. Makanya manfaatkan medsos. Zaman sekarang ini jangan pernah mengemis, tapi kepada media. Tapi gunakan medsos, gunakan apa segala sumber daya Anda untuk memanfaatkan informasi ini sehingga kelak jurnalis itu akan terpukul bahwa ternyata isu itu penting walaupun hanya baru selembar, karena negara ini kepulauan, nggak mungkin kita setiap menit mengetahui isu itu dengan sesat walaupun kita punya koresponden. Alangkah baiknya membangun network dengan daerah-daerah terpencil terutama, sehingga ketika kita nerima rilis atau kita membuat rilis, kita tahu kepada siapa kita tujukan. Nah, ini membangun network ini penting. Bagi saya itu yang utama. Jadi jangan pernah berputus asa, karena bukan selamanya kesalahan pada pembuat press release, tapi ada satu limit keterbatasan jurnalis memahami isu, kemalasannya untuk mendalami isu, sehingga mereka lepas saja begitu, dan satu saat ketika kasus itu meledak, mereka menyesal. Dan kedua, kita harus kami sebagai pers dan mungkin teman-teman yang mencintai dunia pers harus selalu ingat di Undang-Undang Pers ada pasal 6 bahwa tugas kita, fungsi kita adalah memberikan hak kepada publik, yaitu hak mendapat informasi dan hak untuk tahu. Dan syukurnya kita baru saja juga sebenarnya sudah 10 tahun punya undang-undang keterbukaan informasi, tapi ini belum banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kegiatan-kegiatan pembuatan press release. Ini sangat membantu menurut saya. Nah, itu dulu Mbak Yuke. Semoga teman-teman terbantu. Jika ada pertanyaan, terima kasih. Saya akan coba menjelaskannya semampu saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maria untuk penjelasannya yang saya rasa amat sangat jelas ya tentang press release ini. Dan jadi kalau saya mau sedikit merangkum ya dalam satu kalimat, jadi press release ini harus dibuat jujur ya. Jadi jangan terlalu banyak opini yang masuk, dan apalagi ya dulu saya pernah sedikit mengkritik KBRI sih. Nah waktu itu dulu bukan zaman sekarang, zaman dulu disebutnya banyak pengunjung berduyun-duyun sampai antri ke salah satu pavilion Indonesia. Padahal ketika saya datang sendiri ke sana, nggak banyak, cuma ada 2-3 orang yang mungkin karena standnya kurang begitu menarik atau seperti apa gitu. Terus saya bilang, Mbak, ini kok yang dikasih press release-nya beda ya sama kenyataannya karena saya datang sendiri. Terus dia bilang, ya itu kan tugas wartawan. Untuk saya sedikit sedih juga gitu ya, mungkin karena belum ada informasi bagaimana harus membuat press release yang baik gitu ya. Tapi bersyukur sekarang tuh sudah mulai ada perbaikan seperti kata Mbak Maria tadi ya. Mungkin karena juga sudah banyak tempat atau sarana untuk belajar sehingga mereka semakin bagus dalam membuat press release. Meskipun saya kalau setiap menerima rilis,
saya pasti akan menanyakan tentang pendapat dari peserta gitu ya. Jadi betul tadi kata Mbak Maria bahwa dalam setiap rilis harus disebutkan siapa penulisnya dan bagaimana menghubunginya. Itu benar sekali ya. Jadi sangat membantu sekali Mbak Maria. Dan ini ada pertanyaan. Aduh, saya ingin sekali semuanya dijawab pertanyaan ini. Cuman saya khawatir dengan waktunya. Tapi kita coba saja ya Mbak Maria ya. Nah, Ibu Maria dengan adanya FB, IG atau media sosial, apakah sosial media ini akan menggantikan posisi press release resmi? Jadi institusi organisasi akan langsung diinfo lewat sosial mereka. Silahkan Mbak Maria. Ya, terima kasih Mbak Yuke. Ya benar, sebenarnya medsos ini banyak disalahgunakan. Padahal dia punya power yang luar biasa ketika kita nggak mampu menjangkau media. Media dalam arti sini bukan media sosial, tapi media massa. Yang payung hukumnya adalah undang-undang pers. Nah, ketika itu tidak bisa digunakan, kita jangan putus asa. Itulah gunanya medsos. Jadi tergantung kita. Nah, begitu medsos itu muncul, silakan di-share ke jurnalis itu bahwa kami sudah membuat press release ini. Dan di medsos itu kita bisa berkreatif, lebih kreatif lagi, misal menyertakan videonya, testimoninya, betapa itu bagus sekali. Misalnya nih contoh nih seperti kekerasan anak yang kemarin. Ada rilis dari perempuan atau kelompok perempuan di daerah atau menemukan kembali kasus serupa. Buatlah press release itu dengan didampingi sebuah testimoni bahwa Anda bisa membuktikan bahwa kejadian itu ada dan siap membawa jurnalis kalau memang mau meliput serius soal ini. Atau contoh KBRI ini, kita bicara di KBRI, ingin menyuarakan soal masalah pariwisata, lalu men-share press release. Gunakan ada Facebooknya KBRI Den Haag toh Belanda, dan biasanya saya suka mantau itu KBRI kegiatannya apa-apa. Nah begitu mereka bikin press release, saya sudah punya gambaran. Oh di Facebooknya KBRI sudah ada, jadi saya tinggal memperkayanya lagi dengan membuat konteks yang misalnya saya meriset data tahun berapa terakhir itu ada, atau tahun berapa yang paling banyak jumlahnya, kenapa, bagaimana. Nah lebih banyak ke how dan why kerja saya karena sudah terbantu dengan adanya rilis di medsos ini KBRI. Begitu maksud saya. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Semoga peserta yang nanya tadi sudah mendapat jawaban yang sangat baik dari Mbak Maria. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Mas Jojo ya. Mas Jojo masih standby nggak ya? Oke, pertanyaannya mungkin ini karena kita sama-sama background-nya wartawan, mungkin Mbak Maria juga bisa sedikit menjawab ya, kalau Mas Jojo nggak ada nih. Apakah menulis feature harus memikirkan nilai berita? Yang nomor 1. Dan pertanyaan lanjutnya adalah Dina, itu Pak Jojo bagaimana untuk penggunaan keyword sender? Nah ini mungkin kita akan bahas di serial jurnalistik selanjutnya ya yang akan datang. Mungkin Mbak Maria bisa menjawab apakah menulis feature harus memikirkan nilai berita juga. Silahkan Mbak Maria. Berdasarkan pengalaman saya, tentu saya hormat dulu nih sama senior saya Mas Budi ya. Saya kan anak culun sebenarnya Mas ini. Oke, berdasarkan saya juga pernah belajar di bawah Rumah Tempo tentang feature. Bagi saya nilai berita itu nggak boleh dilupakan dan nggak boleh dilanggar, wajib harus ada. Apa itu nilai berita? Itu mulai dari misalnya kalau saya bilang cover both side-nya ada, jujur menulisnya, konfirmasi, verifikasi. Itu nilai berita yang bagi kami menyebut itu akurasi misalnya. Itu juga penting banget. Saya ingat banget almarhum Amarjan Lubis selalu ingatkan kami bahwa akurasi itu adalah salah satu mahkota dari kerja jurnalis, sehingga jangan pernah meremehkan akurasi, meremehkan konfirmasi. Karena nilai berita itu nilai sebuah feature itu hancur ketika kita tidak menulisnya dengan memenuhi memenuhi nilai-nilai berita yang sudah digariskan oleh baik itu undang-undang pers, etika pers maupun banyak nilai pers yang kami belajar dari media-media internasional. Jadi kami
mematuhin itu dan wajib hukumnya gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Maria. Dan saya nggak tahu apa Mas Jojo masih ada nggak ya? Mas Ada, Kris? ada. Oh, ada ya. Oh, Ada. Mas Jojo, ini maaf tadi Ya. ditanggapi sama Mbak Maria, soalnya saya nggak melihat. Nah, itu saya pikir udah cocok jawabannya, cuma saya nambahin aja. Kalau kita bekerja, apalagi kayak Matra kan majalah bulanan gitu ya. Itu kita membaca trennya. Jadi berita itu kadang menjadi satu cantolan untuk pack-nya dalam satu bulan ini apa sih yang kira-kira ini. Dan kita lebih kepada detailnya. Jadi misalnya di balik beritanya atau sisi-sisi yang tidak dilihat dari news-nya itu. Jadi di balik berita itu apa sih di baliknya? Nah, kebetulan kalau misalnya kita punya liputan investigasi, kita masih punya waktu untuk menginvestigasi. Kita masih bisa membeli informasi atau mencari data lebih. Tadi bicara soal akurat, kita bisa lebih akurat. Misalnya ketika bicara temuan apa yang sekarang di Indonesia lagi rame itu rekening gendut 120 triliun itu punya siapa gitu. Ini kita lagi cari nih siapa yang pemiliknya gitu. Nah misalnya itu akan jadi, kita akan baca ini pasti akan menjadi berita dalam 2 bulan ke depan karena pasti polisi belum bisa deteksi nih. Kalau kita duluan atau kita dapat informasi yang lebih baik, nah, kayak gitu-gitu. Jadi saya pikir features itu kalau untuk berita lebih kepada cara pandang atau melihat sisi lain yang kira-kira ini beritanya awet nggak nih dalam periode tertentu, dalam 1 bulan kah, atau 1 minggu, atau dalam berapa hari, yang memang kita kalau perlu ada temuan baru gitu. Ya itu aja. Baik, Mas Jojo masih ada satu lagi dan hanya 1 menit untuk dijawab nih ya, karena waktu lagi-lagi sebel banget kayaknya waktu nih berlari terus ya. Dalam menulis menggunakan feature foto diperlukan izin dari orang yang ada di picture nggak gitu? Silahkan Mas Jojo dijawab. Karena tadi Mas Jojo kan pakai foto RI1 ya, apakah harus minta izin ke siapa atau gimana gitu? Silahkan Mas. Hilang lagi. Halo? Oh. Halo? Ya. Oke. Saya jawab aja ya, karena saya punya background wartawan juga. Ini enaknya kalau kita kerjasama dengan sesama orang yang punya background yang sama gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sama di Belanda atau di Eropa, peliputan itu agak sedikit berbeda ya. Ketika saya meliput itu ya, itu kita di sini tidak boleh membuat foto satu misalnya dari dekat ya, tanpa izin. Itu yang pertama. Apalagi memuatnya, itu jelas-jelas harus mendapatkan izin dari si orang yang akan dijadikan objek utama dalam suatu foto. Misalnya orang yang lagi divaksin ya, karena ini banyak yang berita tentang vaksin. Orang yang lagi divaksin, terus tiba-tiba kita mau thread nih candid, gitu ya. Terus orangnya nggak tahu, tapi mukanya jelas dan semi close up gitu ya. Nah, itu tentu kita harus minta izin, ya. Itu yang pertama. Tapi kalau kita memberitakan tentang suasana kafe, gitu ya, kita sebutin kafenya nggak apa-apa, karena itu dari luar, karena itu tempat publik, jadi boleh, gitu secara umum. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi contoh yang diberikan oleh Mas Jojo tentang yang berjaket merah tadi ya, itu kan presiden kita, Presiden Jokowi. Nah, itu harus ada izin dari siapa yang membuat fotonya. Nah, itu harus tercantum. Kalau bukan kita sendiri yang motret ya. Dan kalau kita sendiri yang motret, kita pun juga harus minta izin, gitu ya. Mungkin nggak sama presidennya langsung, cuman mungkin sama sekretnya. Nah, ini Mas Jojo nih kayaknya yang lebih pas untuk, karena dia tadi yang membuat contohnya. Silakan Mas Jojo. Sepertinya ada gangguan lagi. Ada gangguan lagi. Nah, oke. Jadi dulu. Nah, itu tuh bisa tuh. Nah, itu ada lagi. Silakan Mas Jojo. Dengar, maaf tadi tiba-tiba putus ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika
kita memuat foto untuk feature, apakah kita harus meminta izin kepada orang yang difoto, apa tadi ya? Itu untuk menaikkan dalam sebuah berita feature. Karena tadi kan Mas Jojo ada gambar Presiden Jokowi ya yang pakai jaket merah tadi. Nah, mungkin dari situ pertanyaannya timbul nih, kita harus minta izin nggak nih gitu untuk memuat foto untuk berita feature. Silakan Mas Jojo. Ini sering jadi kasus ketika misalnya ada satu daerah disebutkan ada namanya misalnya kawasan yang kena korupsi gitu. Sementara yang ditampilkan dalam sebuah tampilan itu ada orang di daerah itu sedang misalnya belanja gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi dikomplain gitu. Jadi konteksnya lebih kepada narasi dari caption fotonya itu gitu. Jadi yang penting itu bagaimana penjelasan misalnya, dan kalau bisa ya jangan pakai foto yang, kalau mau misalnya mau bicara yang negatif atau yang, tapi kalau misalnya ketika difoto orang yang berbelanja itu disebutkan pria bertubuh langsing itu demikian moleh ketika dia sedang berbelanja, bahkan berdandan ala Jennifer siapa, itu orang senang dikasih narasi caption seperti itu. Jadi intinya adalah jangan salah kasih caption sih sebenarnya kalau mau foto-foto yang features ya gitu. Jadi kalau features itu kalau bisa lebih kontekstual dan jangan menyudutkan, ya itu tadi kalau kita ada kode etik jurnalistik kita pakai kode etik jurnalistik. Oke, terima kasih Mas Jojo. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, agak sedikit ada perbedaan nih antara di Indonesia mungkin sama di Belanda ya. Kalau di Belanda kita mau thread aja gitu ya dalam jarak yang dekat gitu ya, mereka merasa nggak nyaman gitu ya, dan itu pelanggaran hak asasi, jadi itu sangat berat sanksinya. Apalagi akhir-akhir ini medsos ya. Jadi kalau kita mau ngambil untuk ilustrasi, sebaiknya kita ngambil dari jarak jauh dan tidak terfokus sama satu subjek foto. Jadi lebih aman, atau misalnya dari belakang atau sedikit agak diblurkan. Jadi dengan teknik-teknik foto nanti kita akan bikin juga webinar tentang bagaimana street journalistic foto ya, atau bagaimana kita membuat foto. Nah, ada teknik-teknik foto yang menurut ukuran di Belanda itu boleh ya. Jadi untuk penggunaan ilustrasi, karena biasanya feature itu menggunakan ilustrasi kalau dia sifatnya lebih umum gitu ya, kecuali kalau dia profil ya memang harus fotonya yang langsung ya. Saya sendiri terus terang kalau misalnya saya lagi di tempat umum terus saya dijadikan objek foto terus tiba-tiba muncul gitu misalnya di surat kabar mana atau di online, saya juga keberatan gitu, meskipun itu bagus gitu buat saya, tapi saya nggak mau kalau dia nggak minta izin gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang akan memuat foto itu di media, contohnya di kabar Belanda gitu ya. Hati-hati, saya selalu meminta izin baik fotografernya maupun objeknya itu untuk saya muat ya di kabarbelanda.com, nanti kredit title-nya saya masukkan ke situ gitu. Dan memang untuk ilustrasi itu biasanya kita ya keluarga-keluarga sendiri gitu, atau memang khusus minta izin. Jadi hati-hati untuk soal foto ini sangat bukan berbahaya ya, harus hati-hatilah intinya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih untuk sudah mau mengikuti webinar jurnalistik ini, karena memang untuk bicara tentang jurnalistik ini nggak cukup ya kalau hanya 1,5 jam gitu ya. Jadi memang ini makanya kita akan bikin berseri. Dan untuk hari ini, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan kalau mungkin akan diadakan lagi, nanti kita bisa kontak sama Pak Febri. Silakan. Pak Febri, saya kembalikan floor-nya ke Pak Febri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuke. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik tuh. Kapan waktu yang tepat untuk kita melepas press release? Mungkin bisa minta Bu Maria untuk jawab 1 menit aja. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Febri dan teman yang bertanya. Kapan waktu press terbaik itu tergantung mau kapan diterbitkan. Sebaiknya kalau mau diterbitkan misalnya besok gitu, sebaiknya seminggu atau 3 hari sebelum acara dikirim ke media.
Tapi boleh menggunakan seperti yang sering saya terima, itu ada kata embargo. Misalnya kita mau rilis itu diterbitkan pas hari tayang, kita sebut di situ embargo, dan jurnalis wajib mematuhi embargo. Atau kalau sudah terjadi dan kita mau media mengetahui dan ingin mendapat informasi, kita kirim secepatnya, mungkin sehari setelah acara atau beberapa jam setelah acara langsung disampaikan berikut dengan foto atau semua aktivitas kalau terjadi. Dan kalau belum, ya sebelum acara ya paling lambat 3 hari itu, paling cepat 3 hari sih Pak, karena media itu biasanya sudah punya schedule untuk melakukan kegiatan apa. Nah, dengan adanya media online sekarang biasanya masalah tempat itu sudah nggak terlalu penting, terlalu masalah lagi ya, karena semua media cetak misalnya kayak Kompas, dia punya online yang setiap saat bisa menerima atau menerbitkan rilis-rilis yang dikirimkan. Bahkan media TV misalnya, dia punya news ticker yang singkat dan padat, itu mereka bisa langsung tayangkan. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maria. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Yuke yang sudah menjadi moderator. Juga ke Mas Jojo alias Pak Budi, juga Bu Maria Rita Hasugian yang sudah mengisi acara workshop kita pada sore hari ini. Sekedar mengingatkan teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir, ada linknya di chat box. Sama diisi itunya aja kalau mau saya kirim e-magazine-nya kan, nomornya mungkin nomor telepon ya. Ada email dan nomor telepon nanti di situ. Jadi nanti saya kasih ke Mbak Yuke biar Mbak Yuke yang nge-share ke siapa yang yang sudah ngasih nomor email dan nomor telepon ya. Iya. Ya, PA atau apa bisa di ini. Terima kasih juga teman-teman semua. Nanti materinya juga akan kita share di chat box, atau nanti kalau yang berminat silahkan hubungi kita lagi. Ini adalah workshop pertama dari beberapa seri yang akan kita laksanakan sepanjang bulan Oktober dan November ini. Untuk materi 2 minggu lagi, tanggal 5 November, itu rencananya mengenai bagaimana menulis kreatif di media online, tips and triknya, dan juga dasar-dasar penulisan jurnalistik dengan narasumber yang tidak kalah menarik dan mumpuni dengan narasumber kita pada sore hari atau malam hari ini. Mungkin itu saja. Nanti untuk workshop berikutnya akan kita sampaikan, kita umumkan juga melalui medsosnya KBRI Den Haag ya. Jadi silakan cek di medsos KBRI Den Haag. Nanti Mbak Yuke juga akan membantu menyebarkan informasinya untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar. Mungkin itu acara kita untuk sore hari ini. Mungkin saya bisa minta teman-teman untuk menampilkan wajahnya di kamera supaya kita bisa foto bersama sebelum kita tutup acara kita sore hari ini. Sama itu Pak, ditunggu rilisnya karena di sini yang hadir juga ada pimpinan media digital kan, yang lainnya bisa langsung dimuat ini. Kalau ada rilisnya langsung termuat. Nah, ini Mas Kris nanti akan segera bikin. Oke, itu materinya udah ada ya. Bisa di-download dari chatbox. Oke, mari kita buka kameranya. Nanti Mas Kris atau Mas Denny akan screen capture untuk foto kita bersama. Silakan. Bisa dihitung kalau mau difoto. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyalakan kameranya. Yang lainnya mungkin masih malu-malu, kita ambil saja yang ada. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima Sampai kasih, ketemu Kang lagi. Tetap menulis, jangan ragu-ragu. Ya, tetap semangat, tetap menulis, semangat. dan tadi salam sehat. kata Pak DSM tetap persisten.
Tetap persisten ya. Setuju. Oke, salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi tanggal 5 November. Bawa juga teman-temannya kalau berminat ikut. Happy weekend, sehat selalu, sukses selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat semuanya, narasumbernya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Sehat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Matur nuwun, selamat sore, salam sehat. Selamat sore, sehat-sehat semuanya ya. Ditunggu tulisannya ya. Pak. Siap. Terima kasih Pak Febri, sampai ketemu besok. Sun, insya Allah. Semuanya.